Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Mania, NIM 2019 Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hantua Surabaya. Nah, untuk video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih simulasi penggunaan Raspberry Pi 3 yang akan digunakan untuk mengakses LCD dan juga mengakses LED dan tombol. Nah, jadi untuk tugasnya yaitu yang pertama, buat video tutorial akses GPIO, baca input tombol dan output LED. Ketika tombol ditekan, maka LED akan nyala. Ketika tombol tidak ditekan, maka LED akan padam. Selain itu untuk yang kedua, buat video tutorial akses LCD 16x2 menampilkan tulisan sebagai berikut. Jadi untuk tampilan yang pertama, untuk line 1 itu tulisannya Embedded System. Setelah itu untuk line 2, itu tulisannya elektro UHT. Setelah itu diberikan delay sebesar 2 detik. Setelah itu untuk menampilkan yang kedua, untuk line 1 adalah nama mahasiswa. Kemudian untuk line 2 yaitu NIM. Jadi jeda waktunya adalah 2 detik. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan software Proteus 8.12. Nah, jadi untuk rangkaiannya seperti ini. Seperti video saya yang sebelumnya, untuk menampilkan Raspberry Pi 3 ini pada Proteus, peraturannya adalah, saya tunjukkan kembali. Kalian buka aplikasi Proteus kalian. Setelah itu klik New Project. Sebentar. Nah, setelah itu untuk name-nya, ini kalian bisa coba sendiri. Untuk name-nya bisa kalian atur sendiri. Misal di sini saya gunakan name coba 1. Setelah itu untuk penyimpanannya juga kalian bisa pilih sendiri. Setelah itu next ke selanjutnya, ini pilih default. Setelah itu ini langsung di next aja. Nah, untuk yang ini kalian pilih create firmware project. Setelah itu untuk family-nya kalian pilih Raspberry Pi. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, setelah itu langsung saja di next. Ini juga finish. Nah, maka akan tertampil Raspberry Pi-nya di schematic capture. Nah, setelah itu untuk mendapatkan LED dan juga tombol ini sama, kalian masuk ke source code. Setelah itu masuk ke RPi 3 UI, ini kalian klik kanan. Setelah itu add peripheral. Nah, di sini terdapat banyak pilihan. Setelah itu kategorinya kalian pilih breakout peripheral. Nah, di sini kan tadi kita membutuhkan sebuah LED dan juga tombol. Maka kalian dapat add untuk yang tombol. Tombolnya di add. Setelah itu untuk LED-nya kalian bebas mau pilih warna apa. Jadi di sini juga ada pilihan LED, ada blue, green, red, dan yellow. Nah, kalian bisa bebas nge-add yang mana. Nah, berhubung ini saya sudah membuat sebuah rangkaiannya, jadi saya tidak perlu nge-add lagi. Nah, setelah semuanya tertata seperti ini, sudah ada Raspberry Pi 3, setelah itu udah ada LED dan juga ada tombol, maka kalian masuk ke source code, di mana source code ini akan digunakan untuk pengetikan programnya. Jadi untuk programnya sendiri itu seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini ada import rpi.gpio as GPIO, kemudian import time. Setelah itu di sini definisikan atau diinisialisasikan bahwasanya button ini berada di pin 4 GPIO. Dapat dilihat bahwasanya button ini terdapat di pin 4 GPIO. Setelah itu, untuk LED dia diinisialisasikan pada pin 12 GPIO. Nah, pin 12 GPIO. Jadi, ketika mengetikkan program atau membuat program, untuk penginisialisasi pin GPIO itu harus sama dengan
yang berada pada rangkaian schematic capture. Jika pada program buttonnya menggunakan pin GPIO 4, berarti untuk yang pada skematiknya ini juga harus terhubung ke GPIO 4. Begitu juga dengan yang LED. Nah, setelah itu next, di sini menggunakan tipe data DevMine, di mana isinya sendiri itu terdapat GPIO.setWarnings false, setelah itu GPIO.setMode, GPIO.bcm, setelah itu GPIO.setup, LED, GPIO.out. Dimana untuk ini dimaksudkan bahwasanya LED-nya ini sebagai output. Setelah itu untuk yang button ini sebagai input. Seperti yang diperintahkan pada soal, bahwasanya di sini untuk cara kerjanya, ketika button ditekan maka LED akan berkondisi high atau nyala. Setelah itu di sini ada tipe data while true, di mana while true ini akan diulang-ulang programnya. Nah, isinya if GPIO.input atau button sama dengan 0, maka yang akan terjadi adalah GPIO.output LED false. Jadi ketika button tidak ada penekanan atau sama dengan 0, maka LED-nya akan false. False itu berarti LED-nya dia padam. Else, yang lainnya, ketika button itu berkondisi sama dengan 1, maka pin GPIO.out LED true, di mana ketika terdapat penekanan pada button, maka LED-nya akan menyala. Setelah itu, if __name sama dengan tanda petik ini main, jadi ini tuh sebenarnya nggak pakai program ini nggak apa-apa, tapi biar lebih afdolnya pakai ini seperti ini. Nah, setelah itu next kita run. Setelah programnya kita buat, kalian bisa save. Setelah itu kita run. Apakah programnya berjalan dengan baik atau masih terdapat kesalahan? Nah, kalau sudah kayak gini, ini diartikan bahwasanya programnya tidak ada debug atau tidak ada kesalahan atau error, maka bisa langsung saja kita lihat. Ketika button ditekan, maka LED akan menyala. Saya tekan, nah dapat dilihat bahwasanya LED nyala. Ketika tidak ada penekanan, maka LED-nya padam. Jadi program pada, mohon maaf. Jadi program ini sudah teraksi ya. Nah, untuk simulasi dari akses LED menggunakan button pada Raspberry Pi 3 ini sudah bisa dan sudah benar. Nah, kemudian next untuk soal yang nomor 2, yaitu akses LCD menggunakan Raspberry. Jadi untuk memunculkan Raspberry ini sama seperti yang tadi awal saya tunjukkan, bahwasanya untuk peraturannya juga sama. Setelah itu next untuk memberikan atau memunculkan LCD ini, kalian tidak perlu masuk ke open source code, nggak perlu ada di sini. Jadi untuk LCD-nya, kalian bisa langsung klik P, komponen yang di sini. Terus kalian ketikkan, di sini saya menggunakan LCD 16x2, jadi kalian bisa ketikkan LM016L. Ini merupakan tipe dari LCD 16x2. Langsung saja bisa kalian klik di sini. Nah, setelah itu kalian dapat menggunakan, nah jadi untuk menyambung atau untuk menghubungkan antara LCD dengan pin GPIO Raspberry Pi ini, kalian bisa masuk ke terminal mode, kemudian ke default. Nah, balik. Bisa langsung kalian sambungkan ke sini. Misal ini kayak gini ya. Untuk selanjutnya sama. Udah kayak gitu. Jadi pakai yang default. Saya switch ke sini. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Jadi yang terhubung pada pin GPIO dan juga LCD, ini kalian lihat di pin 4 dari LCD,
atau RS ini akan terhubung ke pin GPIO 7. Setelah itu untuk RW dia ke ground, setelah itu untuk E dia ke CS. Kemudian next untuk D4 dia di pin GPIO 25, kemudian D5 dia ada di GPIO 24, setelah itu untuk D6 dia ada di GPIO 23 dan D7 dia berada di GPIO 18. Setelah itu masuk ke ini programnya, dimana di sini sama ya seperti ini import rpy.gpio as gpio import type. Nah di sini define ini mendefinisikan bahwasanya LED pada maksud saya LCD dan juga library itu berada pada pin-pin GPIO yang sudah tertera dan juga sudah sesuai dengan rangkaian. Setelah itu kita definekan juga LCD width-nya ada 16, di mana untuk maksimum karakter dari LCD itu 16. Setelah itu LCD CHR true, LCD CMD false. Setelah itu LCD underscore line 1 itu 0 kali 80 dan juga LCD line 2 itu 0 kali C0. Dengan timing konstan di mana pulse-nya 0,0005 dengan delay 0,0005. Setelah itu DevMine ini berada GPIO.set warning-nya false. Setelah itu GPIO.setMode, GPIO.BCM ini menggunakan BCM GPIO nomor atau nomor BCM GPIO. Setelah itu GPIO.setup LCDA GPIO out. Jadi di mana untuk pin-pin dari LCD itu sebagai output semuanya yang digunakan. Setelah itu LCD ini dimana kita menggunakan tipe data while true LCD string. Nah, untuk tampilan yang pertama, line pertama atau baris pertama, yaitu akan menampilkan embedded system. Setelah itu untuk tampilan yang pertama, baris kedua itu akan menampilkan elektro UHT. Nah, di sini saya menggunakan time slip-nya 1 second karena menurut saya 2 second itu terlalu lama, jadi saya cepatkan menjadi 1 second. Jadi untuk time slip ini kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah itu next untuk yang kedua, tampilan kedua yaitu LCD underscore string. Di sini akan menampilkan identitas saya. Untuk yang pertama, line pertama itu akan memunculkan nama saya. Setelah itu line yang kedua akan memunculkan NIM saya. Sama seperti yang sebelumnya, di sini saya berikan delay sebesar 1 atau 1 second. Setelah itu dev LCD init, di mana LCD byte 0 kali 33 sampai dengan 01 ini sebagai CMD. Setelah itu time slip iDelay, di mana iDelay ini akan memanggil program ini. Seperti itu. Setelah itu next untuk dev LCD, di sini ada byte bits mode. Setelah itu masuk ke GPIO.output LCD underscore. Jadi next masuk ke GPIO.output LCD underscore RS, mode. Setelah itu untuk highlight-nya, maksud saya high bits-nya, dia pakai GPIO.output LCD D4 false sampai dengan D7-nya false. Setelah itu jika bit dan 0 kali 10 sama dengan 0 kali 10, maka LCD D4-nya dia true. Setelah itu kalau bitnya 0 kali 20, maka D5-nya true. Kemudian kalau kali 40 dia D6-nya yang true dan yang terakhir 80 D7-nya yang true. Setelah itu untuk selanjutnya yaitu di sini ada LCD underscore toggle underscore enable, di mana di sini terdapat low bits-nya GPIO.output LCD LCD D4 sampai D7 ini false. Setelah itu sama seperti yang atas, untuk 01 D4-nya true, 02 D5-nya true, 04 D6-nya true, dan 07 D8. Nah, maksud saya 08 D7-nya true. Setelah itu LCD toggle enable, di mana di sini ada dev LCD underscore toggle underscore enable. Ada time slip yang delay-nya dari atas tadi dipanggil. Setelah itu GPIO.output LCD A true.
dengan timestamp equals, setelah itu GPIO.output LCD E-nya false, setelah itu time.sleep E delay. Setelah itu next untuk def LCD string message underscore line. Message sama dengan message dot adjust LCD underscore width. Setelah itu LCD byte line LCD underscore CMD. For E in range LCD width LCD underscore byte ORD message E LCD underscore CHR. Nah, untuk programnya seperti ini untuk LCD. Jadi mungkin langsung saja kita lihat untuk simulasinya. Kita run. Untuk baris yang pertama, tampilan pertama, baris pertama akan menampilkan embedded system elektro UHT. Apakah sudah benar? Kita lihat. Nah, embedded system elektro UHT. Kemudian diberikan delay 1 second, akan menampilkan identitas saya. Seperti ini terus. Berulang-ulang. Nah, jadi untuk akses LCD dengan Raspberry sudah sukses dan sudah bisa diakses. Setelah itu, terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan saya ada yang salah ataupun kata-kata saya belibet atau seperti apa. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.